Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pemuji 1, Ibu Nes Arni Nurrahmawati MKep, Pemuji 2, Ibu Ikin Netrawi Rahmi SST Eskep Nurse MKes, Pemuji 3, Ibu Suci Hasanah Eskep Nurse MKep. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah dengan NIM 2002031112. Saya mahasiswa program studi keperawatan program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan proposal studi saya dengan judul Hubungan Derajat Hipertensi dan Status Pernikahan Terhadap Tingkat Kemandirian Lansia dalam melakukan aktivitas harian di Puskesmas Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Pada bab 1, pendahuluan di bagian latar belakang, yang sudah kita ketahui bahwa kita sudah masuk ke periode aging population, ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup diikuti dengan meningkatnya jumlah populasi lansia. Hal tersebut berdasarkan The United Nations Decade of Healthy Aging 2020-2030 dalam WHO tahun 2020 mengatakan bahwa hidup diikuti dengan meningkatnya jumlah populasi lansia. Hal tersebut berdasarkan The United Nations Decade of Healthy Aging 2020-2030 dalam WHO tahun 2020 mengatakan bahwa populasi lansia di seluruh dunia terdapat lebih dari 1 miliar orang berusia 60 tahun atau lebih, yang sebagian tinggal pada negara rendah sampai menengah. Lansia mengalami beberapa perubahan akibat proses menua yang menyebabkan berbagai dampak dari aspek fisiologis, psikologis, dan sosial. Sehingga terjadi penurunan fungsi organ seiring dengan penurunan fungsi fisiologis dengan lansia sebagai akibatnya rawan terhadap munculnya penyakit kronis dan juga penyakit tidak menular. Salah satunya adalah hipertensi yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan kemandirian lansia. Hal tersebut dinyatakan dalam penelitian Darmawati dan Kurniawan tahun 2021 tentang hubungan antara grade hipertensi dengan tingkat kemandirian lansia dalam activity of daily living, menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara hipertensi dan kemandirian lansia, di mana arah hubungan ini penilaian negatif, yang artinya semakin tinggi tekanan darah maka akan semakin rendah tingkat kemandirian lansia. Selain hipertensi, status pernikahan juga dapat mempengaruhi kemandirian lansia karena tidak adanya seseorang yang memotivasi lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut juga dinyatakan dalam penelitian Fitriana dan kawan-kawan tahun 2019 dalam penelitian tentang hubungan kemandirian basic dan instrumental activity of daily living dengan pendidikan, status marital, dan demensia, menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara IADL dan BADL dengan status marital. Berdasarkan prasurvei yang saya lakukan di Desa Meri yang termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas Kutasari, diambil responnya sebanyak 10 lansia. Didapatkan hasil bahwa tingkat kemandirian lansia yang mandiri itu sebanyak 0,4% dengan tekanan darah pada grade 2 dan grade 1. Serta lansia yang bergantung itu sebanyak 0,6% dengan hasil tekanan darah pada grade 3 dan grade 2. Status perkawinan pada 10 lansia diantaranya adalah 0,6% janda, 0,2% duda, dan 0,2% masih berpasangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hubungan antara derajat hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas harian di Puskesmas Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hubungan antara hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas harian di Puskesmas Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Tujuannya, yang pertama adalah tujuan umum adalah untuk mengetahui hubungan derajat hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas harian. Tujuan khusus yang pertama adalah untuk mengetahui karakteristik lansia, meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Kemudian untuk
mengetahui derajat hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Kutasari, untuk mengetahui status pernikahan pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Kutasari, untuk mengetahui tingkat kematian lansia di wilayah kerja Puskesmas Kutasari, dan untuk mengetahui hubungan derajat hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kematian lansia dalam melakukan aktivitas harian di wilayah kerja Puskesmas Kutasari. Manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan gambaran serta wawasan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan hubungan derajat hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kematian lansia dalam melakukan aktivitas harian di Puskesmas Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Kemudian ada manfaat praktis, ada bagi institusi pendidikan Universitas Harapan Bangsa, bagi profesi perawat, serta bagi penulis. Pada bab 2 tinjauan pustaka, di sini ada subpokok materinya yaitu ada lansia, kematian lansia, hipertensi, status pernikahan, hubungan derajat hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kematian lansia. Ada kerangka teori. Lansia mengalami proses menua yang akan mengakibatkan berbagai perubahan fisik pada sistem muskuloskeletal dan perubahan aspek fisiologis seperti penurunan fungsi organ, di mana perubahan fisik pada sistem muskuloskeletal ini akan mempengaruhi tingkat kematian lansia dalam melakukan aktivitas harian. Kemudian perubahan proses menua yang mengakibatkan perubahan aspek fisiologis seperti penurunan fungsi organ akan mengalami atau mempengaruhi terjadinya hipertensi. Hipertensi tersebut itu masuk ke dalam kondisi kesehatan di mana ada umur, kondisi kesehatan, status pernikahan, dan dukungan keluarga yang merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kematian lansia dalam melakukan aktivitas harian. Kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, riwayat keluarga, obesitas, konsumsi garam, konsumsi makanan berlemak merupakan faktor yang mempengaruhi hipertensi. Kemudian kerangka konsep. Di sini variabel independen adalah derajat hipertensi dan status pernikahan. Kemudian variabel dependen itu adalah tingkat kematian lansia, dan variabel lain yaitu ada umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Hipotesis penelitian. HA ada hubungan derajat hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kematian lansia dalam melakukan aktivitas harian di Puskesmas Kutasari, Kabupaten Purbalingga. HO tidak ada hubungan derajat hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kematian lansia dalam melakukan aktivitas harian di Puskesmas Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan rancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, yang merupakan metode di mana peneliti menggambarkan suatu objek dengan apa adanya serta didapatkan dari suatu proses pengolahan data responden melalui pengisian kuesioner. Desain penelitian ini menggunakan rancangan studi korelasional atau hubungan dengan tujuan untuk mengungkapkan hubungan antara derajat hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kematian lansia di wilayah kerja Puskesmas Kutasari. Kemudian rancangan penelitian itu menggunakan pendekatan cross-seksional. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Waktu penelitian ini telah dimulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyampaian hasil penelitian, mulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan data kunjungan lansia dalam posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Kutasari dalam 3 bulan terakhir terhitung bulan Oktober sampai dengan Desember, dengan jumlah lansia sebanyak 568 lansia dengan hipertensi. Besar sampel 105 lansia dengan hipertensi. Dengan kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu lansia memiliki tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg selama 3 bulan terakhir. Kemudian lansia yang terdata di Puskesmas Kutasari dalam 3 bulan terakhir, serta ada kriteria eksklusi yaitu lansia yang mengalami disabilitas,
Lansia yang mengalami buta huruf dan juga lansia yang mengalami gangguan penglihatan serta pendengaran. Variabel penelitian ada variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah derajat hipertensi dan status pernikahan. Variabel dependen adalah tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas harian. Definisi operasional. Yang pertama adalah derajat hipertensi, merupakan tingkat hipertensi di mana terdiri dari hipertensi derajat 1 sampai 3 dengan hasil tekanan darah sistolik dan diastolik. Alat ukurnya itu menggunakan sphygmomanometer merek Omron jenis digital, lembar observasi tentang hasil pengukuran tekanan darah. Parameter yang pertama adalah hipertensi derajat 1, 140 sampai 159 per 90 sampai 99 mmHg, hipertensi derajat 2, 160 sampai 179 per 100 sampai 109 mmHg, hipertensi derajat 3 lebih dari 180 sampai lebih dari 110 mmHg. Klasifikasi hipertensi derajat 1, 2, dan 3 tersebut itu menurut European Society of Cardiology dalam Berger Klein 2019 menggunakan skala ordinal. Status pernikahan merupakan status yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan dengan ikatan pernikahan. Alat ukurnya menggunakan KTP, parameternya adalah kawin, belum kawin, cerai mati, cerai hidup, dengan skala nominal. Tingkat kemandirian lansia merupakan kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri serta tidak bergantung dengan orang lain. Alat ukurnya menggunakan lembar kuesioner Indecats dengan parameter mandiri nilainya 13-16 bergantung 0-12 dengan skala ordinal. Selanjutnya ada usia, waktu hidup yang telah ditempuh sejak lahir, yaitu alat ukur menggunakan KTP, parameter ada middle age 45-59 tahun, elderly 60-70 tahun, old 75-90 tahun, very old lebih dari 90 tahun dengan skala ordinal. Jenis kelamin yaitu perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak dilahirkan, menggunakan alat ukur KTP dengan parameter laki-laki dan perempuan dengan skala nominal. Yang terakhir adalah tingkat pendidikan, yang merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Dengan alat ukur KK, parameternya adalah pendidikan rendah, menengah, tinggi dengan skala nominal. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu ada lembar kuesioner dan lembar observasi. Lembar kuesioner itu Indecats dari Mariam tahun 2012 dalam Inaya 2017 yang meliputi 16 pertanyaan mengenai mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, mengontrol BAB dan BAK, berjalan, ibadah, melakukan pekerjaan rumah, belanja, mengelola keuangan, menggunakan transportasi, menyiapkan obat, dan melakukan aktivitas pada waktu luang untuk tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas harian. Indeks ini menggunakan dua kriteria yaitu mandiri dengan nilai 1 dan bergantung dengan nilai 0. Lembar observasi itu adalah untuk mengetahui dan mencatat tekanan darah dan status pernikahan pada lansia. Kemudian ada jenis data. Jenis data di sini itu menggunakan data primer, data yang diperoleh dari peninjauan secara langsung pada objek penelitian dengan menggunakan format kuesioner Indecats yang diisi oleh lansia. Yang kedua ada data sekunder berupa data jumlah lansia di puskesmas Kutasari yang didapat saat melakukan survei, dokumentasi, jurnal-jurnal maupun buku yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah mengurus surat izin ke Universitas Harapan Bangsa, Bapelitbang Kabupaten Purbalingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, serta Puskesmas Kutasari Kabupaten Purbalingga. Setelah itu, menemui responden dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada responden, meminta ketersediaan responden untuk berpartisipasi dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Kemudian mengukur tekanan darah dan menanyakan tentang status pernikahan kepada responden serta mencatat pada lembar observasi. Kemudian menyerahkan kuesioner kepada responden, menjelaskan dan memandu cara pengisian, kemudian responden mengisi kuesioner. Dan yang terakhir adalah selama pengisian kuesioner, peneliti mendampingi responden. Analisa data, yaitu yang pertama adalah analisis univariat.
Hasil yang berhubungan dengan variabel yang diteliti yaitu hubungan derajat hipertensi dan status pernikahan terhadap tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas harian di Puskesmas Kutasari. Hasil dari analisa data disampaikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentasenya, dan variabel lain yang meliputi umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Kemudian ada analisis bivariat. Yang pertama adalah analisis yang dilakukan dengan uji Frank-Spearman. Yang digunakan adalah untuk mengetahui hubungan derajat hipertensi dengan tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas harian. Dengan berdasarkan nilai koefisien korelasi tersebut terletak antara +1 sampai dengan -1. Jika korelasi bernilai positif, maka hubungan kedua variabel dikatakan searah. Jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak searah. Selanjutnya ada uji koefisien kontingensi lambda digunakan untuk mengetahui status pernikahan terhadap tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas harian. Kemudian ada etika penelitian. Di sini peneliti menggunakan etika penelitian seperti informed consent, anonymity, dan confidentiality. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.